هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'a hudahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du, ma'syiral muslimin wal muslimat, para bapak, para ibu, para pemirsa dan para pendengar dimanapun berada, semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan kepada kita limpahan taufik serta hidayahnya. Amin. Pada kesempatan kali ini kami mengingatkan bahwa ada amalan-amalan yang jika kita lakukan amalan tersebut, Allah Azza wa Jalla dengan kemurahannya, dengan Maha Rahman, Maha Rahimnya akan memberikan kepada kita balasan kebaikan yang jauh dilipat gandakan. Seperti hanya juga ada amalan yang jika seseorang melakukan amalan ini, maka seseorang ketika dia berbuat, diam-diam malaikatnya Allah Azza wa Jalla mendoakan kebaikan untuknya. Nah, pada pertemuan kita kali ini kita akan sampaikan yang kedua dari amalan yang jika seseorang melakukannya, dia akan didoakan oleh malaikat. Setelah yang pertama disebutkan, yaitu berinfak atau memberikan nafkah di setiap hari, di setiap pagi, akan mendatangkan doanya malaikat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Doa kebaikan, dilipat gandakannya faidah dan manfaat dunia dan juga akhirat. Maka yang kedua, para pemirsa, para bapak, para ibu, saudara-saudari kaum muslimin dan kaum muslimat, hadakumullahu wa iyyakum wa rahimana jami'an. Apabila kita saksikan dalam kehidupan kita, sering sekali karena kotornya hati ini, karena tidak sucinya hati, tidak bersihnya jiwa, seseorang merasa tidak mau berbuat kebaikan untuk orang lain karena dia menganggap, dia memandang keuntungan ini hanya akan diperoleh orang lain. Apalagi jika hati seseorang yang kotor ini dikotori oleh tidak sekedar noda dosa, tapi dikotori oleh penyakit. Ada penyakit-penyakit hati yang ada pada hatinya, semisal penyakit hati yang merupakan penyakit hati yang begitu buruk dan jahatnya, al-hasad. Ketika hasad ini sudah menimpa hatinya seseorang, maka seseorang jangan untuk berbuat baik kepada dirinya. Untuk dia itu berbuat baik kepada dirinya saja dia itu merasa berat. Bagaimana dia berbuat baik kepada orang lain? Begitupun dia begitu melihat kebaikan ada pada orang lain, ada keuntungan inilah, ada manfaat ini, ada faedah itu, ada pada orang lain, dia tidak senang. Pada seandainya dia mau berupaya, dia mau bersungguh-sungguh
Bisa jadi Allah memberikan taufik kepada dia, dia pun bisa mendapatkan manfaat, mendapatkan faedah sebagaimana yang didapatkan oleh saudaranya. Tapi begitulah didahului oleh penyakit hasad. Dia memandang apapun kebaikan jangan sampai pada orang lain, sehingga alih-alih memberikan kebaikan kepada orang lain, memberikan kebaikan pada dirinya pun dia tidak. Maka itulah jahatnya penyakit hasad. Padahal penyakit hasad ini sedikit pun tidak memberikan keuntungan kepada orang-orang yang hatinya hasad. Oleh karenanya hendaknya berhenti dari penyakit hasad ini, dan kita ingat bahwa kebaikan-kebaikan yang kita inginkan untuk orang lain, apakah kebaikan manfaat-manfaat duniawiyah berupa keuntungan materi, berupa kesuksesan, berupa keberhasilan, berupa prestasi, apapun yang dia dapatkan oleh orang lain itu, ketika kita pun berharap bahwa saudara-saudara kita, orang-orang yang beriman, kaum muslimin, semuanya kita juga berharap untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan tersebut, maka bisa jadi tanpa kita sadari, tanpa kita ketahui bahwa Allah Azza wa Jalla akan takdirkan di masa-masa yang tidak pernah kita sangka-sangka kedekatannya. Allah Azza wa Jalla akan takdirkan pada kondisi atau situasi yang menurut logika kita tidak mungkin kita mendapatkannya, kebaikan-kebaikan tersebut akan diberikan kepada kita. Satu amalan yang jika dilakukan oleh seseorang, maka dia akan mendapatkan kebaikan yang semisal seperti yang dia harapkan untuk saudaranya, adalah berdoa. Lebih khusus lagi adalah berharap kepada Allah kebaikan-kebaikan untuk saudara-saudari kita muslim dan muslimah. Tanpa pengetahuan saudara-saudari muslim kita yang muslimah, yang muslim dan muslimah, yang kita harapkan mendapatkan kebaikan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itulah yang disebut dengan ad-du'a bi dhahril ghaib. Berdoa untuk saudara muslim, saudari muslimah, tanpa diketahui oleh saudara-saudari muslim-muslimah yang didoakan. Baik dia itu sebenarnya hadir, ada di majlis bersama dia, berarti dia dikala itu mendoakan kepada Allah dengan ikhlas, berdoa dengan hatinya, didoakan dengan di batin doanya. Dia doakan saudaranya dengan doa yang ikhlas kepada Allah SWT, atau dia berdoa dengan lisan kepada Allah SWT, tetapi sengaja dia tidak perdengarkan doanya itu kepada saudaranya yang dia sedang doakan. Atau saudara-saudari muslim dan muslimah yang dia doakan benar-benar tidak ada semajlis dengan dia, tidak ada di hadapan dia, tidak terlihat oleh dia jasadnya, raganya, yang dia juga tidak diketahui di mana, apakah di rumah, apakah dia sedang ada di perjalanan, apakah dia sedang berada di tempat dia bekerja, atau yang lain-lainnya. Maka berdoa bi dhahril ghaib, yaitu mendoakan saudara muslim atau muslimah yang tidak diketahui oleh saudara-saudara muslim yang sedang didoakan, termasuk amalan yang mengundang doanya malaikat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Amalan yang akan menjadikan seseorang didoakan oleh malaikat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bisa jadi di saat kita bekerja, apakah di perusahaan, apakah kita itu bekerja di tempat-tempat pekerjaan yang sifatnya mandiri atau pribadi, apakah di toko kita, di kios kita, atau kita bekerja di rumah, atau kita bekerja di ladang,
Karena kita memiliki teman yang banyak, karena kita memiliki kenalan yang banyak. Apalagi teman pilihan, yaitu teman-teman yang baik, yang seakidah, yang seiman. Karena kepedulian saudara muslim, apalagi dalam situasi kondisi seperti ini, masih ada pandemi yang pengaruhnya terhadap perekonomian benar-benar nampak. Pedulinya seorang muslim, pedulinya seorang muslimah kepada saudara-saudarinya muslim dan muslimah untuk mendapatkan kebaikan, tetap tidak pernah dia lupakan, meskipun tidak pernah sedang di hadapan saudara-saudari muslim yang dia sedang peduli padanya. Apakah saudaraku sedang ada di tokonya, apakah sedang di sawahnya, di ladangnya, apakah sedang di perusahaannya, apakah sedang di kantornya, apakah sedang di pasar, apakah sedang membuka outletnya atau dan yang semisalnya. Dia berdoa dengan ikhlas kepada Allah SWT, mendoakan kebaikan untuk saudaranya, maka niscaya doa-doa kebaikan yang dia panjatkan kepada Allah dengan ikhlas untuk saudara-saudarinya muslim tersebut akan diaminkan oleh malaikat Allah SWT, dan malaikat Allah akan mendoakan orang yang berdoa ini agar mendapatkan semisal apa yang dia doakan kepada Allah untuk saudaranya. Allahu Akbar. Al-Imam Abu Dawud dalam kitab sunannya dengan hadis sanad yang sahih dari Ummu Darda As-Sughra, dia mendengar dari tuan, yaitu dari Abu Darda, bahwasanya Abu Darda mendengar Nabi SAW telah bersabda, idza da'a ar-rajulu li akhihi bi dhahril ghaibi qalatil malaikatu amin walaka bimithlin. Kata Rasulullah SAW menyebutkan, apabila seorang muslim atau seorang muslimah dia berdoa dengan ikhlas kepada Allah, dia panjatkan doanya kepada Allah tabaraka wa taala, kebaikan-kebaikannya semata-mata untuk saudaranya muslim, untuk saudarinya muslimah. Saya katakan kebaikan di sini sangat banyak. Kebaikan dunia, manfaat-manfaat duniawiyah yang benar-benar dibutuhkan, dilapangkan rezekinya, diberi kemudahan urusannya, usahanya dilancarkan, diberkahi, anak-anak dan istri-istri yang dimiliki dicukupkan nafkahnya, didoakan agar usaha yang sedang direncanakan untuk segera dibuka dan dimulai dimudahkan perkaranya, dan lain-lain sebagainya. Dia mendoakan ini kepada Allah dengan ikhlas, dengan tulus, agar saudara-saudarinya muslim tersebut benar-benar mendapatkan kebaikan tersebut. Maka malaikat Allah tabaraka wa taala, Rasul menyebutkan, qalatil malaikatu amin. Malaikat Allah SWT akan mengaminkan doa ini. Doanya seorang muslim, seorang muslimah yang tulus, yang ikhlas kepada Allah tabaraka wa taala, mendoakan saudaranya, diijabahi oleh Allah SWT jika malaikat Allah SWT mengaminkan. Malaikat Allah SWT mengaminkan, mendoakan doanya orang ini untuk diijabahi oleh Allah tabaraka wa taala. Dan permohonan malaikat Allah SWT adalah mustajab. Ditambahkan setelah itu, berarti doanya saudara ini diaminkan malaikat dan niscaya diijabahi oleh Allah SWT, berarti akan mendapatkan kebaikan saudara-saudara yang didoakan, atau saudara yang didoakan yang mendapatkan kebaikan. Kemudian malaikat Allah SWT mendoakan orang yang berdoa secara diam-diam ini, walaka bimithlin. Dan untukmu wahai saudara, semoga Allah akan memberikan yang semisal apa yang engkau doakan saudaramu kepada Allah SWT tersebut. Maknanya Al-Imam At-Tibi menyebutkan bahwa Allah SWT akan memberikan kepadamu, wahai orang yang berdoa kepada saudara yang muslim di zahril ghaib, yang tanpa sepengetahuan ini, Allah akan berikan semisal apa
yang Anda doakan untuk saudara Anda. Masya Allah. Coba perhatikan isi kandungan dari hadis ini, hubungkan dengan muqaddimah yang tadi telah kita sampaikan. Betapa ruginya orang-orang yang hasad. Betapa ruginya orang-orang yang sifatnya bakhil. Bakhil tidak sekedar untuk orang lain, tapi untuk dirinya pun dia bakhil. Padahal ketika dia berdoa, dia tidak butuh harus modal sekian rupiah, tidak. Setiap muslim mukmin, dia memiliki iman, dia memiliki ikhlas, dia dengan modal itu dia berdoa kepada Allah. Yang ternyata jika dia doa diam-diam, mendoakan kebaikan untuk saudaranya, dia akan mendapatkan kebaikan-kebaikan tersebut seperti yang dia inginkan didapatkan oleh saudaranya. Masya Allah. Berarti kedermawanan yang luar biasa. Dia dermawan untuk saudaranya muslim, sehingga Allah memberikan apa yang dia berderma untuk saudara muslim dengan doanya. Hal yang semisal seperti apa yang dia doakan untuk saudaranya diberikan kepada dirinya. Demikian pula, tidak ada di antara kita itu yang dijamin doanya mustajab. Tidak ada yang dijamin setiap panjatan doa kita ini kita tahu akan dikabulkan oleh Allah SWT. Lantas, jika Allah Azza wa Jalla mengabulkan doanya para nabi dan rasul, Allah Azza wa Jalla mengabulkan doanya para malaikatnya, tidakkah kita akan senang? Tidakkah kita akan benar-benar bergembira, bersuka cita apabila malaikat Allah Azza wa Jalla mendoakan kepada kita kebaikan-kebaikan yang kita harapkan, mendoakan kepada kita agar kita mendapatkan kebaikan-kebaikan yang semua kita harapkan. Maka sungguh hadis ini, hadisnya Nabi SAW yang menyebutkan tentang fadilah atau keutamaan berdoa kepada saudara muslim bidharil ghaib, merupakan motivasi yang luar biasa. Di samping untuk meraih doanya malaikat, maka di samping itu pula untuk meraih kebaikan-kebaikan yang banyak yang kita harapkan. Oleh karena disebutkan oleh Imam At-Tibi, disebutkan di dalam Hasyiah Abi Dawud, penukilan bahwa para salaf mereka biasa mengamalkan doa ini apabila mereka ingin kebaikan-kebaikan untuk dirinya. Maka mereka tidak bergegas berdoa kepada Allah meminta untuk dirinya, tidak. Tetapi mereka bergegas berdoa kepada Allah dengan ikhlas, mendoakan saudara-saudaranya untuk mendapatkan kebaikan yang dia inginkan tadi. Apa yang diharapkan? Yang diharapkan adalah agar malaikat Allah Azza wa Jalla mengaminkan, sehingga malaikat Allah Azza wa Jalla mendoakan dirinya. Dan jika malaikat Allah Azza wa Jalla mendoakan dirinya, maka Allah akan mengabulkan doanya. Begitulah bagaimana kebaikan dan keutamaan para salaf, bagaimana kedermawanan para salaf, bagaimana Masya Allah luar biasanya para salaf di dalam mengamalkan sunnah, sehingga mereka mendapatkan kebaikan-kebaikan yang mereka harapkan, yang barangkali cukup menjadi motivasi untuk kita semuanya. Demikian apa yang bisa kita sampaikan. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa membimbing kita berjalan di atas nikmat iman dan nikmat tauhid, dan membimbing kita berjalan di atas nikmat sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aqulu hadza wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wallahu taala a'la wa a'lam wa salawatullah wa salam ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin.